Ini menarik ini untuk saya tanggapi ini ya. Ini dari Ferdi Supriyanto. Hati-hati, jangan terlalu percaya kepada pendeta yang mencari nafkah di gereja. Berarti dia mengharap upah dari Tuhan. Apakah orang-orang itu bisa dipercaya? Banyak pendeta yang begitu, bicara doktrin tapi harap upah. Nah, saudara-saudara, apa komentar ini ajaran Alkitab, saudara? Saya mau tanya saudara, apakah komentar Ferdi Supriyanto ini ajaran Alkitab? Secara persis ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Ini ajaran yang melawan Alkitab ini. Jadi, Ferdi Supriyanto ini mau mengatakan bahwa pelayan Tuhan tidak boleh hidup dari pelayanannya di dalam gereja. Pelayan Tuhan itu tidak boleh ambil uang dari hasil pelayanannya di dalam gereja. Artinya, ya mungkin artinya begini, secara ringkas dan jelas, bahwa pendeta tidak boleh mempunyai gaji dari gereja. Tetapi apa ini ajaran Alkitab, saudara? Ini secara persis melawan Alkitab. Dan kelihatannya ini pengikut pendeta Erastus ini. Di mana pendeta Erastus memang selalu menekankan bahwa dia tidak mengambil sedikit pun uang dari gereja untuk digunakan secara pribadi, dan selalu semua uang yang masuk itu digunakan untuk pelayanan. Nah, itu selalu yang disampaikan Erastus, dan menurut saya kelihatannya, saya menduga ya, Ferdi Supriyanto ini adalah pengikut daripada pendeta Erastus. Saya jawab sekarang. Jangan banyak orang Kristen mau dibuat aneh-aneh, saudara ya. Kelihatan hebat ya. Ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Ini kelihatan hebat, tapi bukan ajaran Alkitab. Saya bongkar sekarang ini kesesatan dari pernyataan Ferdi Supriyanto ini. Saudara lihat di dalam Perjanjian Lama, ketika orang Lewi dikhususkan oleh Tuhan, dan dari orang Lewi Tuhan mengangkat imam-imam, mulai daripada Harun, kemudian keturunan-keturunan daripada Harun. Mereka hidup dari mana? Saya mau tanya. Mereka hidup dari mana? Mereka tidak mempunyai warisan. Mereka tidak mendapatkan tanah warisan di tanah Kanaan, sama seperti suku-suku Israel yang lain. Tapi mereka memang diberikan kota-kota tertentu beserta lahan-lahan untuk peternakan mereka. Tetapi secara khusus, mereka sebetulnya hidup dari pelayanan-pelayanan yang ada. Termasuk daripada apa? Persembahan-persembahan yang ada. Ada persembahan persepuluhan, juga dari setiap korban-korban yang diberikan oleh orang Israel, yaitu ada banyak macam kurban ya. Kurban penghapus dosa ya, kurban penebus salah dan lain sebagainya, saudara. Itu mereka makan dari hal-hal yang kudus, yang suci dari situ, saudara. Jadi, saudara, orang Lewi memang dikhususkan oleh Tuhan dan mereka hidup dari pelayanan mereka. Ini ajaran Alkitab, saudara, dan ini yang mau dirombak oleh Ferdi Supriyanto ini. Kira hebat ya, pendeta tidak usah makan dari gereja. Pendeta harus cari makan sendiri di luar, tapi dia harus khotbah terus. Ini ajaran setan, saudara. Ini bukan ajaran Alkitab. Saya maaf, saya keras ini. Ini justru cara setan untuk menghancurkan gereja. Supaya apa? Pendeta tidak fokus melayani di gereja. Supaya pendeta itu sibuk cari uang di luar. Maka karena dia sibuk cari uang di luar, karena tidak digaji oleh gereja, maka kemudian pelayanan terbengkalai. Ini bukan cara Tuhan. Tuhan sudah atur bahwa pendeta itu hidup dari pelayanan. Tapi oleh orang seperti Ferdi Supriyanto ini mau dirombak itu. Ini ajaran setan, saudara. Ini ajaran setan. Kembali di dalam perjanjian baru sekarang. Paulus berkata, itu jelas sekali ayatnya. Mungkin saya buka saudara ya. Saya tampilkan di screen ya. Ini saya semangat sekali kalau membongkar kesesatan-kesesatan yang kelihatannya benar, saudara. Padahal sesat itu. Ya. Saya coba buka, saudara. Mohon saudara ini. Mohon saudara bersabar ya.
Soalnya tadi saya tidak persiapkan ya. Ini kan muncul secara mendadak karena ada orang yang bertanya ya. Orang yang memberikan tanggapan yang ngawur sekali ya. Saya buka 1 Timotius pasal 5 ya. 1 Timotius 5. Saya lihat ayat ke 17-18 ya. Mungkin saya baca dari ayat 17 ya. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Saya perlu menjelaskan ini. Istilah dihormati di sana, saudara, perhatikan baik-baik. Itu bukan sekedar maksudnya membungkuk-bungkuk waktu mereka datang. Kita hormati mereka karena pelayanan mereka begitu bagus, begitu baik. Mari kita hormat mereka. Paulus tidak bermaksud itu, walaupun itu terinclude ke dalamnya, termasuk ke dalamnya. Kita menghargai mereka, kita menghormati mereka, kita harus sopan kepada mereka. Tetapi istilah menghormati di sini, patut dihormati di sini, itu juga menyangkut bagaimana jemaat melayani para penatua-penatua yang pelayanannya bagus di gereja. Artinya apa? Kalau mereka datang ke rumahmu, jamulah mereka dengan baik. Beri minum, beri makanan yang layak. Terimalah mereka dengan baik. Artinya apa? Mereka juga berhak hidup dari pelayanan mereka. Ini yang dimaksud Paulus di sini dengan istilah patut dihormati. Ya, saya membaca ulang ya. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ayat 18, perhatikan baik-baik. Supaya kita jangan disesatkan oleh ajaran sesat daripada, komentar sesat daripada yang namanya Ferdi Suprianto ini tadi ya. Saya belum tampilkan saudara ya. Saya tampilkan dulu saudara ya. Saya sudah bicara banyak tapi saya belum tampilkan ini. Baik. Nah, sekarang ayat 18 saudara ya. Saya akan membaca. Bukankah kitab suci berkata, perhatikan. Bukankah kitab suci berkata. Di sini Paulus merujuk kepada Perjanjian Lama. Kitab suci berkata, karena waktu Paulus menulis ini, kitab suci yang ada itu baru Perjanjian Lama utuh. Sedangkan tulisan-tulisan para rasul itu masih belum terkumpul menjadi satu kesatuan ya begitu ya. Jadi merujuk pada Perjanjian Lama di sini Paulus ya. Itu kalau saudara masuk ke Alkitab Sabda ya, yang Anda bisa cari di Google itu saudara, itu ada rujukan itu di bagian sesudah kata mengirik di sana saudara ya. Itu dia merujuk kepada Ulangan 25 ayat 4 ya saudara ya. Ulangan 25 ayat 4. Jadi Paulus merujuk ke sana ya. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, seorang pekerja patut mendapat upahnya, ini Paulus merujuk kepada kitab-kitab Injil ya. Lukas 10 ayat 7, lalu juga Perjanjian Lama ada Imamat 19 ayat 13, ya ada Ulangan 24 ayat 14 dan 15, ada Matius 10 ayat 10, kemudian dari tulisan Paulus sendiri 1 Korintus 9 ayat 14 ya. Jadi saudara, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini maksudnya apa saudara? Seorang pelayan Tuhan yang bekerja full di gereja, yang bekerja full untuk melayani Tuhan, berkhotbah, mengajar, memberikan bimbingan, konseling kepada jemaat, memperhatikan kehidupan jemaat, maka orang-orang ini patut mendapat upah. Patut hidup dari gereja, patut hidup dari pelayanannya. Ini ajaran Alkitab, saudara. Ini ajaran Alkitab. Anda mau bongkar ini? Itu artinya Anda sama dengan mengatakan,
Hei pendeta-pendeta, kalian tidak usah terima apapun dari gereja, dari pelayanan. Kalian cari kerja sendiri di luar, tapi sementara pada saat yang sama kalian harus melayani, berjerih lelah, berkhotbah. Ini kejahatan, saudara. Ini kejahatan, dan Tuhan tidak mau kejahatan semacam itu ada dalam gerejanya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tuhan mau pelayan-pelayan Tuhan hidup dari pelayanannya. Cilakalah orang yang membongkar kebenaran Alkitab ini. Cilakalah orang yang membongkar kebenaran Alkitab ini. Nah, ada orang yang negatif dan pesimis sekali mengenai pendeta yang harus hidup dari pelayanan. Karena mereka sudah terlalu marah terhadap masalah persepuluhan. Nah, itu perkara lain, saudara. Memang ada gereja-gereja tertentu, pendeta-pendeta tertentu yang sangat menekankan persepuluhan, bahkan dengan mengancam-ancam jemaat untuk membayar persepuluhan, dan seluruh persepuluhan itu masuk ke kantong pendeta. Semua persepuluhan yang ada itu masuk ke kantong pendeta. Nah, ini kejahatan, saudara. Ini kejahatan, dan saya melawan itu. Pendeta tidak berhak atas persepuluhan dalam gereja. Karena persepuluhan itu masuk ke gereja dan dikelola oleh gereja untuk kepentingan pelayanan. Nah, kalau dari persembahan persepuluhan jemaat itu, kemudian ada yang disisihkan untuk biaya hidup hamba Tuhan, nah itu baru benar, saudara. Itu baru benar. Jadi jangan karena Anda benci persepuluhan yang dipergunakan secara salah, yang disalahgunakan oleh pendeta-pendeta yang rakus, lalu Anda berpikir pendeta sama sekali tidak boleh hidup dari gereja, tidak boleh hidup dari pelayanan, Anda sudah dikuasai setan pikiranmu itu. Enak sekali kamu suruh pendeta khotbah, suruh pendeta mengajar, suruh pendeta menginjil, suruh pendeta itu berjerih lelah, tapi kamu tidak mau memberi gaji bagi pendeta. Lalu suruh pendeta kerja sendiri di luar. Itu kejahatan, saudara. Saya lawan ini, itu kejahatan, saudara. Saya harap orang-orang evangelical atau reform yang mau back to Bible itu jangan sampai berpikiran seperti itu, karena ini adalah ajaran setan. Ya, ajaran setan ini, saudara. Jangan hidup dari gereja. Lalu hidup dari mana? Kerja sendiri di luar. Lalu bagaimana dengan pelayanan? Akhirnya terbengkalai. Ini kejahatan, ini cara setan untuk menghancurkan gereja, saudara. Ya, baik, saudara. Ya. Jadi clear ya. Sangat clear ya, dan penjelasan saya di sini sangat komprehensif ya. Ya. Penjelasan saya sangat komprehensif. Ya, baik saudara, saya akan memotong bagian ini nanti saudara untuk pembelajaran bagi semua, dan saya akan menjadikannya itu video tersendiri ya, mengenai pandangan setanik daripada Ferdi Suprianto ini ya, yang dianggap seolah-olah kalau pendeta hidup dari pelayanannya itu dianggap salah, padahal itu ajaran Alkitab saudara.